Ada banyak yang seru, tapi banyak juga berita yang nggak oke banget buat masyarakat. Karena salah satu wakil menteri yang sekarang udah jadi ex wakil menteri ya, ada OTT operasi tangkap tangan KPK terhadap ex wakil menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ini tentu jadi pukulan telak karena pertama kali jajaran kabinet Presiden Prabowo terjaring kasus korupsi. Nah, soal ini berarti kan ada peluang reshuffle juga ya, Mas Har ya. Nggak cuma itu, tapi nanti juga kita akan bicarain soal anugerah tanda kehormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Kita bahas dulu yang tadi ya, soal OTT ex-Wamenaker, Noel. Pak Presiden bilang bahwa akan ada gantinya segera. Tunggu aja katanya. Tunggu aja. Ini tapi kan bukan hanya penggantinya aja Mas Har, tapi mencoreng kabinet merah putih. Belum juga 1 tahun. Iya, ya baru 10 bulan malah. 200 berapa gitu ya berjalannya pemerintah kalau dibandingkan dengan dulu zamannya Pak Jokowi, Pak Edi Prabowo itu terjadi OTT dia November 2020. Artinya 1 tahun lebih setelah pelantikan Presiden Jokowi yang periode kedua itu ya. Nah ini memang cepat banget gitu ya. Orang lagi merasakan sukacita kemerdekaan, hari merdeka, baru 3 hari, aduh udah kena kasus itu lagi. Dan buat pemerintahan Prabowo ini jelas kan sangat menyesakkan mereka gitu loh, sehingga memang berpengaruh gitu ya, sehingga Presiden harus lebih keras lagi untuk mengawasi itu. Apalagi kan sejak awal pemerintahan Pak Presiden sudah bilang bahwa nggak ada toleransi ya buat para koruptor. Termasuk juga menterinya, apalagi Bang Noel ini kan sempat bilang bahwa bahkan siap hukum mati begitu kalau untuk koruptor. Lah, ketangkep juga. Ya, kadangkala memang begitu mudah begitu ya kelihatannya ya sebagai menteri itu ya kan. Kalau kita melihat penampilan beliau sehari-hari kan dengan menggunakan pakaian adat, pakaian seragam di Kemenaker yang menunjukkan ketegasan gitu ya kan, sampai tangannya kan juga begini-begini tuh kita waduh ini hebat nih, bagus lah, semoga gitu ya. Tapi kadang orang suka lupa diri, itu yang membuat pemerintahan Prabowo memang jadi tercoreng gitu loh Mbak. Jadi ya boleh jadi kalau Presiden keras. Jadi beberapa hari setelah ada penetapan tersangka, Pak Menseknek bilang sudah diberhentikan. Nah, kalau sudah diberhentikan kan tentu orang nunggu lagi ya. Ini apa akan ada reshuffle khusus terhadap beliau, Pak Ebenezer, atau diperluas gitu ya. Nah, belakangan ini saya sempat mendapat informasi bahwa karena memang terlalu gemuk ya kabinet itu, jadi ketika ada kasusnya Pak Noel itu, sempat ada yang menyebutkan ke saya, ya udah dibiarin aja, nggak usah diisi lagi. Atau udah ada menterinya juga kan? Sudah ada menterinya gitu loh. Jadi secara alami dikurangi gitu. Nah, tapi tadi sore kan Presiden menyatakan justru sudah disiapkan, tunggu saja. Nanti dikabarkan. Bisa jadi ini segera bertepatan juga momentumnya meskipun tidak terkait dengan ada Kementerian Haji misalnya. Nah, betul. Nah, dengan adanya Kementerian Haji yang sudah ditetapkan undang-undangnya tadi di DPR, mau nggak mau kan nantinya akan ada kementerian, ada Menteri Haji yang khusus menangani. Dan Wakil Menteri haji juga kemungkinan kan? Berikutnya juga Wakil Menteri, bahkan sebelumnya ada penambahan 2 badan ya. Ya, betul. Betul. Itu juga nggak tahu nih, Presiden memang membutuhkan sekali untuk lebih efektivitas
jalannya pemerintahan atau malah justru makin memperlambat ya. Tapi setahu saya juga kita belum tahu nih apakah sudah ada undang-undang kementerian haji akan diikuti dengan posisi menteri. Masalahnya juga ada undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden. Sampai sekarang pun meskipun sudah ada undang-undang tidak diisi orang-orangnya. Meskipun sudah ada penasihat presiden ada 2 atau 3 orang, tapi Dewan Pertimbangan Presiden masih belum ditetapkan. Nah, padahal di salah satu pasalnya itu 6 bulan setelah undang-undang ditetapkan, undang-undang itu sudah bisa berlaku. Artinya sudah harus diisi dengan presiden berapa penasihat presiden yang akan ditaruh di situ. Nah, jadi kita masih belum tahu nih apakah betul akan ada reshuffle terkait momentum ada Kementerian Haji dan pencopotan Pak Wamenakar atau justru masih menunggu. Meskipun kemarin sempat ada pemanggilan kan, bulan Mei itu ada pemanggilan 8, 7 menteri, 1 wamen. Nah, itu kan mereka dipanggil, diingatkan saja supaya menjaga komunikasi kinerja. Nah, kalau mereka dianggap tidak apply dengan apa yang disampaikan, mereka tuh mau diputar-putar saja. Jadi dipindah. Dirotasi begitu ya? Jadi tidak dicopot, tapi ini mungkin lebih cocok ke sini.